Tahapan penghitungan suara masih terus berlangsung, namun dari hasil sementara telah terlihat partai-partai yang akan mengisi parlemen. Dari hasil hitung cepat, PDI Perjuangan tetap merajai perolehan suara di parlemen, diikuti Partai Golkar dan Gerindra. Suara Partai Golkar boleh dibilang menanjak dibanding pemilu sebelumnya. Di pemilu 2019, Golkar berhasil mendapat 12,3% suara dan menempatkan 85 anggotanya di parlemen. Sementara di tahun 2024, suara Golkar diperkirakan mencapai lebih dari 14% dan kemungkinan meraih lebih dari 100 kursi parlemen. Nah, potensi tertinggi kita kemungkinan kita bisa di angka kurang lebih sekitar 115 kursi. Potensi tertinggi di 115 kursi, potensi terendah itu di kurang lebih 98 kursi. Jadi itu aja tuh. Nah, cuman memang kalau saya lihat sepertinya ya sementara ini kita sudah aman di 102 kursi itu. 102 kursi, jadi bisa plus minus tuh nanti itu. Ya kita lihat aja nanti proses perhitungan lebih lanjut. Dengan perolehan kursi yang cukup banyak di parlemen tentu bisa menjadi alat negosiasi untuk menempatkan anggota Golkar di kabinet. Pada kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin, Golkar kebagian jatah 6 menteri. Untuk tahun ini, bisa jadi Golkar akan mendapat jatah lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Kabinet itu selalu menjadi tempat untuk bagi-bagi jatah. Dan jatah-jatah itu kemudian selalu dihitung berdasarkan apa yang bisa lu sumbangkan untuk pemerintahan baru. Ya, kalau lu sumbangkan partai dengan kursi berapa gitu di parlemen, itu juga mungkin akan menentukan berapa kursi kabinet yang layak diberikan ke partai itu. Namun demikian, gambaran komposisi kabinet Prabowo Gibran saat ini belum terlihat jelas. Sebabnya, selain belum ada penetapan resmi pemenang Pilpres, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Setelah itu saya kira nanti Pak Prabowo baru akan memikirkan yang lain-lain. Saya kalau terkait porsi kabinet, Mas, saya pikir saya serahkan kepada Ketua Umum dan Pak Prabowo dan Mas Gibran selaku presiden, wakil presiden terpilih ya. Itu bukan domain saya lah. Itu kan hak prerogatif beliau-beliau lah. Dalam politik, tawar-menawar posisi menteri biasa terjadi. Namun tetap saja, sebaiknya pemilihan menteri bukan hanya karena latar belakang partai belaka, tetapi juga kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak sang calon menteri. Ion Hermawan, WIARI, Jakarta.